Saudara, berita pertama, unjuk rasa masih berlangsung di depan gedung DPR MPR Jakarta. Massa menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Massa unjuk rasa berasal dari BEM mahasiswa, beberapa universitas dan kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah tuntutan disampaikan, diantaranya mengesahkan RUU perampasan aset, reformasi Polri hingga membebaskan demonstran yang ditahan polisi. Dalam aksinya, massa pun mendorong agar unjuk rasa tidak terprovokasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya di Jakarta, tapi aksi demonstrasi juga berlangsung di Bandung. Dan sekarang kita akan pantau situasi terkininya di Jakarta dan juga Bandung. Kita terlebih dahulu menyapa jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Ganiar di depan gedung DPR RI Jakarta. Eril, sampai dengan sore hari ini, masihkah banyak massa yang melangsungkan aksi demonstrasi di depan gedung DPR? Ya, Audrey dan saudara, memang hingga sore hari ini beberapa elemen mahasiswa sudah mulai meninggalkan DPR RI, namun memang masih ada beberapa yang masih menyampaikan aspirasi mereka, yang dimana ada beberapa tuntutan, salah satunya adalah terkait dengan RUU perampasan aset yang mereka menjadi sorotan. Dan selain itu juga terkait dengan tunjangan DPR RI yang hingga kini masih menjadi sorotan oleh mahasiswa, yang nantinya mereka akan mengawal terus terkait dengan tunjangan dari DPR RI. Kemudian juga saya sempat mendengar terkait dengan tuntutan, yaitu adalah reformasi Polri yang mereka inginkan. Dengan adanya kekerasan Polri pada beberapa waktu lalu, hal tersebutlah yang menjadi tuntutan mereka hingga saat ini. Dan selain itu juga, jika lihat situasi hingga saat ini masih terpantau kondusif di depan gedung DPR RI, yang dimana untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pun masih bisa melintasi di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto. Selain itu juga di jalan tolnya ini masih bisa dilewati. Namun memang dari polisi mengatakan bahwa untuk masyarakat yang ingin menggunakan jalur di dekat DPR ini diimbau untuk mencari alternatif lain, sehingga untuk meminimalisir adanya kemacetan, karena memang hingga saat ini jalur tersebut tidak ditutup, masih bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan selain itu juga untuk polisi dan TNI juga diturunkan sekitar 5.000 personil yang diturunkan untuk mengamankan, untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekitar ataupun bagi peserta demo pada hari ini. Dan selain itu juga dikatakan bahwa untuk arus lalu lintas memang dilakukan secara situasional, melihat dari situasi hingga saat ini masih kondusif sehingga jalur masih dibuka. Audrey. Rasa berlangsung kondusif di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta. Lalu bagaimana di Kota Bandung? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas, tepatnya di depan gedung DPRD Jawa Barat beserta dengan juru kamera Sunandar. Vida, kalau di Jakarta di depan gedung DPR kondisinya masih kondusif untuk menyampaikan orasinya. Masa ini bagaimana di DPRD Bandung? Audrey dan juga saudara, sekitar 15-20 menitan yang lalu kami pantau memang di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Aksi unjuk rasa yang sebetulnya sejak siang hari tadi berlangsung secara tertib dan juga kondusif. Ini mulai tidak kondusif begitu ya, Audrey dan juga saudara. Sekitar 15 menit yang lalu kami mendengar suara ledakan, paling tidak hingga saat ini sudah ada 4 kali suara ledakan yang kami dengar. Kami juga melaporkan dari jarak aman, Audrey dan juga saudara, tepatnya di depan gedung Sate Kota Bandung, sekitar 200 meter jaraknya dari depan gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami akan tunjukkan Audrey dan juga saudara bagaimana kondisi terkini. Sebetulnya Audrey dan juga saudara, sejak siang hingga sore hari tadi, masa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa di Kota Bandung, tepatnya adalah himpunan dari organisasi mahasiswa atau organisasi ekstra mahasiswa se-Kota Bandung ini melakukan orasi dan juga unjuk rasanya dengan tertib. Namun menjelang sore atau menjelang malam hari begitu Audrey dan juga saudara, tepatnya tadi sekitar pukul 17.15, kami pantau keadaan mulai tidak kondusif. Yang saat ini berada di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini bukanlah masa aksi dari aliansi mahasiswa yang sejak siang hingga sore hari tadi kami pantau melakukan aksi demonstrasinya, Audrey, karena
sekitar 15 menit yang lalu saat kemudian ada suara ledakan yang terdengar. Kami pantau para massa aksi yang terdiri dari aliansi mahasiswa itu bisa kami kenali dari atribut-atribut yang dikenakan, jas alma mater yang mereka kenakan. Itu kami pantau sudah langsung membubarkan barisan. Begitu ada kericuhan, kami pantau berhamburan begitu ya Audrey dan juga saudara. Jadi kalau Anda bisa lihat sebetulnya Audrey dan juga saudara, meskipun ini adalah jarak aman, tapi kami akan mencoba untuk memperlihatkan kepada Anda yang berada di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah massa yang bisa dibilang tidak dikenal. Kalau Anda dengar barusan Audrey dan juga saudara, kembali ada suara ledakan. Dan kalau kami lihat lemparan-lemparan terus dilakukan, lemparan-lemparan sesuatu yang berapi begitu terbakar ini juga dilakukan untuk memasukkan lemparan tersebut ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan massa aksi yang melakukan hal yang tersebut ini kalau kami pantau mayoritas ini mengenakan baju berwarna hitam dan sama sekali tidak ada atribut-atribut mahasiswa begitu Audrey. Tapi kalau untuk sore hari ini, setidaknya sampai dengan sore hari ini, Vida, adakah perwakilan dari anggota DPRD yang menemui massa? Tentunya itu yang menjadi harapan dan juga tuntutan dari para mahasiswa. Tapi hingga sore hari tadi memang belum ada perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang menemui mahasiswa. Meskipun Audrey siang hari tadi sebetulnya Gubernur Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat ini sudah menandatangani kesepakatan terkait merespons begitu ya adanya aksi demonstrasi yang sudah 4 hari lalu terjadi di Kota Bandung dengan melakukan realokasi anggaran. Gubernur dan juga para anggota DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua serta Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat serta Ketua dari berbagai fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga setuju untuk kemudian menghentikan kunjungan dinas ke luar provinsi maupun ke luar negeri. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sebetulnya menyebut pihaknya ini sudah sempat bertemu dengan massa aksi di demo-demo beberapa hari sebelumnya. Namun saat kemudian kami tanyakan hal tersebut ke hadapan massa aksi, mereka mempertanyakan hal tersebut. Mereka merasa belum adanya perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Barat yang bertemu dengan mereka. Ini tentunya menjadi pertanyaan begitu ya Audrey dan juga saudara, bagaimana tentunya dari pihak DPRD Provinsi Jawa Barat ini bisa bertemu dengan para massa aksi. Audrey. Boleh menyuarakan aspirasi tapi jangan sampai merusak fasilitas umum apalagi mengganggu ketertiban umum. Terima kasih laporannya dari Bandung Vida Alatas dan sebelumnya ada Eril dari gedung DPR Senayan Jakarta.